Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat kita berbakti, bersekutu dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kemurahan dan kebaikannya setiap hari, setiap minggu kita alami. Sehingga kita ada hari ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan menjadi korban syukur kita di hadapan Tuhan, haleluya. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari saudaraku kekasih, kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai ke ayat yang ke-15. Amin. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-15. Kita perhatikan firman Allah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita katakan amin. Saudaraku kekasih, siang hari ini saya rindu dan tergerak membawa satu tema firman Allah, sembuh dari kepahitan. Sembuh dari kepahitan. Saudaraku kekasih, ayat ini merupakan bagian dari satu pasal yang bicara tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup. Saudaraku, kekudusan bukanlah pilihan, tapi keharusan bagi orang-orang percaya. Sehingga dengan tegas ayat ini menyatakan, kejarlah kekudusan, kejarlah kekudusan, capailah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Allah kita kudus, kita dapat melihat Dia, kita dapat bertemu muka dengan Dia, kita merasakan hadiratnya, bahkan kita menikmati kerajaannya dengan kekudusan. Dan saudaraku kekasih, salah satunya kita berusaha hidup damai. Ini untuk mencapai kekudusan. Hidup damai dengan semua orang. Amin. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Dan saudaraku kekasih, kepahitan adalah suatu penghalang untuk kita mencapai kekudusan. Kepahitan merupakan satu penghalang untuk kita mengejar kekudusan. Sebab kepahitan menunjukkan kita tidak hidup damai dengan semua orang. Apa itu kepahitan, saudaraku? Kepahitan itu suatu perasaan yang didasari dari kekecewaan. Suatu perasaan yang didasari dari kemarahan karena mengalami kejadian yang dirasa menyakitkan atau yang tidak sepantasnya dialami. Saya ulangi, kepahitan itu suatu perasaan yang didasari dari kekecewaan, dari kemarahan karena mengalami kejadian yang dirasa menyakitkan atau yang tidak sepantasnya dialami. Kita bisa mengalami kejadian yang menyakitkan dari orang-orang terdekat kita, ya. Yang paling besar berpotensi menyakiti kita justru orang yang terdekat kita. Bisa orang tua, bisa anak, bisa suami, istri, bisa itu mertua, bisa itu keluarga. Siapapun bisa berpotensi untuk menyakiti kita. Tetapi saudaraku kekasih, kepahitan itu bisa terjadi ketika kita tidak dapat menjaga hati kita. Ketika kita tidak dapat menjaga hati kita. Kepahitan itu suatu keadaan yang bisa ada di dalam hati manusia. Dan kepahitan itu sering disebut sebagai akar. Sehingga dinyatakan akar yang pahit atau akar pahit. Saudaraku, kalau kita mau jujur, ya, semua kita dalam hidup ini gak selamanya indah, gak selamanya menyenangkan.
Kita nggak selamanya ketemu orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tidak. Orang-orang di sebelah kita, orang-orang di sekeliling kita nggak selalu menyenangkan hati kita, nggak selalu sesuai dengan harapan kita. Apakah keadaan-keadaan itu mempengaruhi hati kita? Kita nggak bisa menahan orang untuk berbuat sesuatu kepada kita, tetapi kita bisa menjaga hati kita untuk tidak pahit atas apapun yang orang perbuat atas hidup kita. Amin. Saudaraku kekasih, dan keadaan-keadaan itu menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi emosi manusia. Ya, itu sebabnya emosi manusia itu bisa berbeda-beda. Kadang dia bisa bahagia, bisa senang, dia bisa marah, dia bisa kesal. Ya, emoticon itu kan banyak kan? HP kita emoticon itu ada banyak. Itu menunjukkan emosi-emosi manusia yang begitu beragam-ragam. Dan seringkali emosi kita itu dipengaruhi oleh keadaan-keadaan kita, dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling kita. Tapi saudara kekasih, sepanjang hidup kita, seumur hidup kita, tidak selamanya indah. Tidak selamanya bebas dari kesedihan, bebas dari kemarahan, bebas dari kekecewaan, bebas dari sakit hati. Siapa saudara yang seumur hidupmu tidak pernah disakiti, tidak pernah dilukai, tidak pernah marah? Saya percaya tidak ada. Ya, sebab kita manusia yang dilengkapi dengan jiwa, ada emosi di dalam diri kita. Dan emosi itu bisa berubah sesuai dengan keadaan yang ada, sesuai dengan sekeliling yang kita lihat, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi firman Allah katakan, jagalah. Ayat 15 katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jaga hatimu agar situasi yang kau hadapi, orang-orang yang kau hadapi tidak membuat engkau membiarkan hatimu tumbuh akar pahit. Engkau bisa kecewa, tapi menjaga hati untuk tidak tumbuh akar pahit. Kau bisa saja marah, tapi kau jaga hatimu untuk tidak tumbuh akar pahit. Engkau bisa saja dilukai, disakiti, tapi engkau jaga hatimu untuk tidak tumbuh akar pahit. Amin. Jika kepahitan disebut akar, saudara semua tahu akar. Bagaimana kondisi akar? Akar itu tidak selalu nampak di luar, ya. Tidak selalu nampak di luar. Seperti sebuah pohon yang kelihatan adalah batangnya, rantingnya, daunnya, buahnya. Akarnya tidak kelihatan. Itulah pohon. Tapi apakah karena dia tidak kelihatan akar itu tidak ada? Dia ada, walaupun tidak kelihatan. Saudaraku, akar pahit, kepahitan hatimu tidak selalu nampak dari luar. Tidak selalu orang bisa melihatnya dengan kasat mata. Tidak selalu kelihatan. Bisa saja yang kelihatan senyum di wajahmu, tetapi hatimu pahit. Hatimu penuh dengan kemarahan, hatimu penuh dengan kebencian, hatimu penuh dengan dendam. Dan kepahitan tidak selalu disadari dan diakui oleh orang yang mengalaminya. Ya, seringkali kalau kita dengar kata kepahitan itu, seringkali orang sensitif, antipati ya. Mungkin kalau ada seseorang yang kata-katanya mungkin sedikit menyakitkan, kemudian ada teman berkata, kau kenapa ngomong gitu? Kamu kepahitan ya? Oh, siapa kepahitan? Enggak, aku enggak kepahitan. Seringkali enggak disadari, seringkali enggak diakui. Dan kepahitan itu memang tidak kelihatan secara kasat mata. Tetapi apakah karena dia tidak kelihatan, dia tidak ada? Dia ada, sebab dia akar. Dan kalau kita bicara kepahitan itu sebagai akar, bagaimana akar? Akar itu kekuatannya besar. Akar itu pengaruhnya besar. Ya, akar itu punya pengaruh yang besar terhadap apa yang kelihatan. Yang tidak kelihatan ini punya pengaruh yang besar terhadap apa yang kelihatan ini. Saudaraku, kalau pohon di rumah saudara, saudara tebang batangnya, saudara potong rantingnya, saudara ambil buahnya, akarnya belum tentu mati. Ya. Tetapi ketika saudara cabut akarnya, ketika saudara tebang akarnya, pasti pohon itu mati. Pengaruhnya besar. Kepahitan
punya pengaruh yang sangat besar terhadap hidup kita yang kelihatan ini. Ketika di dalam hati kita penuh dengan akar pahit, itu akan membawa pengaruh yang besar, pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita, terhadap bagaimana kita jalani hidup kita. Apa ciri orang yang kepahitan? Selalu negatif terhadap orang lain. Pikirannya negatif, ucapannya negatif. Orang buat apapun di matanya itu negatif. Orang ngomong apapun di matanya negatif. Tingkah orang di sekelilingnya dipandangnya negatif. Ada aja hal yang negatif yang dia komentari tentang orang lain. Kenapa? Karena dia punya akar kepahitan. Sehingga yang keluar adalah hal-hal yang negatif. Bisa jadi memang karena seperti di awal tadi saya katakan, kenapa orang mengalami kepahitan? Karena kejadian-kejadian yang menyakitkan. Bisa jadi dia mengalami kejadian-kejadian yang menyakitkan. Dia diremehkan, dia direndahkan, dia ditolak. Dan dengan itu, tanpa disadari sekian tahun berlalu, akhirnya itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang negatif kepada orang lain. Karena dia pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Ciri orang yang kepahitan, tingkat emosinya tinggi, emosionalnya tinggi, ya, dia bisa mudah marah, mudah tersinggung, sensitif. Orang yang kepahitan juga sukar percaya kepada orang, sukar memberi kepercayaan kepada orang, sulit untuk percaya kepada orang. Bahkan orang yang sudah dia kenal pun dia sulit untuk percaya. Dan juga suka mengeneralisasi atau menyamaratakan. Ya, pernah saudara dengar omongan, semua laki-laki sama saja. Itu ciri orang yang sudah kepahitan karena perbuatan laki-laki. Bisa jadi bapaknya, bisa jadi suaminya. Ya, semua perempuan sama aja, semua pendeta sama aja. Kita generalisasikan sesuatu karena mungkin kita pernah mengalami sesuatu hal, jadi kita menyamaratakan. Orang yang kepahitan juga bisa punya kepribadian ganda, bisa punya dua kepribadian. Seperti layaknya bertopeng. Sebentar dia bisa terlihat ceria, sebentar dia bisa terlihat sedih. Sebentar dia bisa banyak bicara, tapi sebentar dia bisa diam tanpa sebab. Ya, bisa punya kepribadian ganda. Itu harus dikoreksi apakah dia memiliki kepahitan. Orang yang kepahitan juga mudah iri hati, irian. Mudah cemburu terhadap orang lain. Apa yang orang punya, dia sangat mudah cemburu sebab hatinya sudah sakit. Apapun itu yang di matanya dilihatnya itu negatif, dan itu membawa iri hati, membawa kecemburuan. Orang yang kepahitan juga bicaranya tajam, bicaranya menusuk, bicaranya pedas tanpa sebab. Ya, bisa bicaranya menusuk, tajam, pedas, seperti level 20 mungkin ya. Ayam geprek level berapa? 25, 100 kalau ada, pedas sekali. Cuma ditanya, nanti kau jam berapa pulang? Kenapa? Mau tanya aku jam berapa pulang? Enggak pulang aku tahu. Padahal hanya ditanya biasa, mau jam berapa pulang? Jawabannya jamnya aja kan? Enggak susah kan? Tapi kenapa ngomong jawabannya banyak? Kenapa jawabannya panjang dan dengan intonasi yang tinggi? Karena hatinya pahit. Ya, mungkin kalau orang lain yang bertanya itu, dia bisa menjawabnya dengan baik. Oh, jam 8 aku nanti udah pulang. Tapi kalau suaminya, karena dia sedang pahit sama suaminya, kenapa tanya-tanya? Ya kan? Pedas. Suka konflik di mana-mana. Orang yang pahit suka konflik di mana-mana. Dimanapun dia ada, selalu terjadi konflik. Bukan karena keadaannya, bukan karena orang-orang yang di sana, tapi karena dirinya. Tapi akhirnya dia menyalahkan, oh di sana payah orang-orangnya, pindah. Di sana payah orang-orangnya, pindah. Di sana payah orang-orangnya, pindah. Sebenarnya ayo dikoreksi, siapa yang payah? Orangnya, orang yang ada di sekelilingmu, atau dirimu? Karena dimanapun kau berada selalu ada konflik. Orang yang kepahitan memiliki kecenderungan untuk memprovokasi orang, supaya siapa yang dia benci, siapa yang dia tidak suka, orang lain pun ikut membenci dan tidak menyukainya. Jelas firman Allah katakan, orang yang tumbuh akar pahit, ayat 15 bagian B, menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Menimbulkan kerusuhan,
kerusuhan, segala sifat-sifat tadi, keadaan-keadaan tadi, ciri-ciri tadi, tentu itu menimbulkan kerusuhan, tentu itu mencemarkan banyak orang. Di mana masalahnya? Di sini. Dia selalu menimbulkan kerusuhan karena dari hatinya. Ini cirinya, ini buahnya dari kepahitan. Buahnya yang kita lihat, akarnya tidak terlihat. Kepahitan, saudaraku, jangan sampai ada tumbuh lama-lama di dalam hati kita. Kepahitan itu bisa menutup jalan hidup kita. Kepahitan itu bisa menutup jalan kehidupanmu. Sebab kalau engkau mengalami akar pahit yang begitu dalam, begitu lama, begitu panjang, engkau tidak akan mengalami pertumbuhan hidup yang optimal. Ya. Kau tidak mengalami pertumbuhan hidup yang optimal. Anak-anak yang tumbuh dengan kepahitan dari kerusakan orang tua, dia tidak akan tumbuh menjadi anak-anak dengan pertumbuhan yang optimal. Mungkin badannya tumbuh seperti selayaknya, sebayanya, tetapi jiwanya, emosionalnya tidak sehat, tidak tumbuh secara optimal. Kenapa? Karena dia mengalami hal-hal pahit. Akar pahit bisa menutup berkat-berkat kita. Akar pahit bisa menyiksa hidup kita, banyak tubuh kita. Banyak orang sakit, dicek kenapa? Gak ada penyakitnya. Di scan, di foto, di ronsen, tak ada penyakitnya. Masalahnya hanya Tuhan yang bisa ronsen isi hati kita. Ya, dokter gak bisa. Dengan 4 dimensi, kalau ditemukan 40 dimensi, gak bisa. Tuhan tahu. Hatimu belum beres, hatimu penuh kemarahan, ada akar pahit yang begitu payah dicabut, itu membuat dirimu tersiksa, tubuhmu tersiksa, jiwamu tersiksa, rohmu tersiksa. Tapi saudara kekasih, seperti saya katakan tadi, di mana ada jaminan kita bebas dari kepahitan? Seumur hidup kita nggak ada. Hal-hal yang pahit bisa kita alami. Siapa saja bisa alami, baik orang-orang percaya, baik anak-anak Tuhan, baik jemaat Tuhan atau hamba Tuhan, semua bisa alami hal-hal yang pahit. Sebab kita hidup di dalam komunitas, hidup di sekeliling orang-orang yang berbeda karakter, berbeda sikap. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari akar kepahitan, agar sembuh dari akar kepahitan? Amin. Amin. Jangan hanya engkau berupaya untuk sembuh sakitmu. Sakit lambung, sakit kepala, sakit mungkin tubuh, sekujur tubuhmu. Engkau berupaya sembuh, berupaya sekuat tenaga, berbagai cara untuk sembuh. Ayo, kita mau belajar, kita mau menyembuhkan diri kita dari akar kepahitan. Amin. Yang pertama, Mazmur 26 ayat 2. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Apa yang harus saudara dan saya lakukan agar terhindar dari akar kepahitan? Mungkin hari ini kau berkata, aku tidak punya akar kepahitan. Siapa yang tahu keadaanmu besok, lusa, tahun depan? Kalau engkau masih hidup, engkau masih berinteraksi dengan semua orang. Atau bagaimana caranya kita supaya sembuh dari akar pahit yang dari masa lalu? Dan bagaimana kita supaya terhindar dari akar pahit di masa depan? Yang pertama, selalu menyelidiki hati, selalu mengoreksi hati. Ungkapan ini keluar dari Daud. Daud katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Daud, saudaraku, seorang yang sangat-sangat berkenan di hadapan Tuhan, sangat disukai Tuhan. Tapi apakah seorang Daud sempurna? Apakah seorang Daud tidak pernah salah? Apakah seorang Daud tidak pernah marah? Apakah seorang Daud tidak pernah kecewa? Apakah seorang Daud tidak pernah disakiti? Apakah seorang Daud tidak pernah mengalami hal yang pahit? Tidak. Daud manusia biasa sama seperti kita. Tapi kenapa Tuhan menganggap Daud ini orang yang berkenan di hati
hatinya. Firman Allah mencatat, Daud seorang yang berkenan di hatiku. Kenapa? Salah satunya karena Daud punya hati yang rela dikoreksi, rela diselidiki. Amin. Manusia kecenderungannya gak suka diselidiki, gak suka dikoreksi, tapi suka mengoreksi orang, suka menyelidiki orang, suka memeriksa hidup orang. Tapi kalau hidupnya diperiksa, hidupnya diselidiki, dia marah. Kenapa? Ketahuan yang busuk ada di dalam hatinya. Daud, Tuhan menyukai Daud, Tuhan berkenan atas Daud, bukan karena kesempurnaan hidup Daud, bukan karena Daud tanpa cacat celah, tapi karena Daud memiliki hati yang siap dikoreksi. Tuhan, selidiki aku. Tuhan, kalau aku salah, katakan apa yang salah. Tegur aku, koreksi aku, perbaiki hatiku. Inilah pribadi Daud. Adakah kita juga punya hati yang siap dikoreksi? Amin. Adakah kita punya hati yang siap ditegur? Adakah kita punya hati yang rela dikoreksi, rela ditegur? Dikoreksi oleh firman Tuhan, dikoreksi oleh orang tua, dikoreksi oleh gembala hamba Tuhan, dikoreksi oleh pimpinan sekeliling kita, teman kita, siapa saja bisa Tuhan pakai untuk menyelidiki dan mengoreksi hati kita. Tapi apakah engkau rela dikoreksi, rela diselidiki, rela diperbaiki? Jika kita punya hati yang rela dikoreksi, hati yang selalu siap diperbaiki, siap ditegur, maka saya percaya kita terhindar dari yang namanya akar kepahitan. Amin. Yang pahit bisa datang, tapi dia tidak berakar. Kenapa? Sebelum dia berakar, sudah dikoreksi, sudah diselidiki, sudah diperiksa apa yang salah. Oh, sudah mulai dia pahit. Oh, sebelum kepahitan itu menjadi akar, dia mencabutnya. Karena dia memiliki hati yang siap dikoreksi. Saudaraku, Daud, ketika Nabi Nathan datang kepada Daud menyatakan kesalahan Daud, dia sebagai raja loh, raja Israel, tapi ada seorang nabi, hamba Tuhan yang Tuhan utus, sampaikan kesalahan Daud. Seorang raja, pimpinan, siap gak dikoreksi? Seringkali dengan jabatan itu, wow, aku yang harusnya yang layak mengoreksi Anda, bukan Anda yang mengoreksi saya. Tetapi inilah hati Daud, seorang nabi yang mungkin kelihatan kecil, hamba Tuhan, di mata manusia kecil, di mata pemerintahan kecil. Tetapi ketika ada seseorang yang menyampaikan, kau salah, kau sudah keliru, apa yang kau perbuat itu sudah salah, Daud punya hati yang rela dikoreksi. Dia tidak membela dirinya, dia tidak menutupi kesalahannya, tetapi dia mengakui, menyatakan, ya, aku sudah salah. Dan itulah yang indah di pemandangan Tuhan. Amin. Saudaraku, bukan karena engkau tanpa cacat celah engkau berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup di dunia ini, kita penuh dengan kesalahan. Hati kita mudah luka, mudah disakiti, mudah mengalami kemarahan, kebencian dan lain sebagainya. Apakah engkau siap dikoreksi? Apakah engkau siap diperbaiki? Itu masalahnya. Siap ditegur. Dan proses mengoreksi hati harus terus-menerus dilakukan seumur hidup kita. Amin. Terus dilakukan seumur hidup kita. Periksa hatimu. Dan kalau engkau merasa, seperti saya katakan tadi, orang yang kepahitan, kadang-kala dia nggak merasa hatinya pahit. Tapi ada orang-orang yang bilang, kau sedang marah, kau sedang kepahitan. Ayo koreksi, uji hatimu, perbaiki. Yang indah di pemandangan Tuhan bukan orang yang benar, tapi orang yang salah, tapi mau memperbaikinya dan menjadi orang yang benar. Amin. Siap dikoreksi. Inilah yang menghindari kita dari akar kepahitan, menyembuhkan kita dari akar kepahitan. Yang kedua, Efesus 4 ayat 31. Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32. Sama-sama kembali kita baca. Mari saudaraku. 1, 2, 3. Segala
kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar sembuh dari kepahitan hati, terhindar dari akar pahit? Yang kedua, segera buang hal-hal yang tidak berguna. Segera buang hal-hal yang tidak berguna. Firman Allah katakan ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah disimpan. Amin. Disimpan, amin. Dibuang, ditabung. Kemarahanmu ditabung, kepahitanmu ditabung supaya berbuah. No, bukan itu yang firman Allah katakan. Dibuang. Hendaklah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, kepahitan itu harus dibuang. Kemarahan, kekecewaan, kegeraman, dendam, kebencian, buang. Itu tidak berguna. Yang biasa kita buang itu apa, saudaraku? Apa? Sampah. Kita buang sampah. Kenapa saudara buang sampah? Karena tak berguna. Saudara gak akan buang uang saudara, karena itu berguna bagi saudara. Tapi saudara akan buang sampah, kotoran. Kenapa? Karena dia tak berguna. Ingatlah, sadarilah, kepahitan, kemarahan, kegeraman, kekecewaan adalah sampah. Sampah itu tidak berguna, tidak boleh disimpan. Sebab kalau disimpan, sampah itu akan mencemarkan, ya kan? Sampah kalau disimpan akan menimbulkan bau, bisa mencemarkan ruangan, bisa mencemarkan orang-orang yang ada di dalamnya. Benarlah Ibrani 12 ayat 15 tadi katakan, jagalah supaya jangan tumbuh akar pahit, supaya tidak mencemarkan. Yes, sampah itu, kepahitan itu sampah. Sampah itu mencemarkan. Kepahitan itu mencemarkan di mana engkau ada, mencemarkan orang-orang sekelilingmu, mencemarkan dirimu, mencemarkan masa depanmu, mencemarkan keselamatanmu, mencemarkan kehidupanmu. Buang, saudaraku. Saudara pasti di rumah selalu mengumpulkan sampah. Dikumpulkan bukan untuk ditabung. Ya, zaman sekarang ya ada, bisa kita daur ulang, sehingga ada botol yang akan mencari sampah yang masih bisa didaur ulang. Tapi tentunya sampah-sampah itu kan kita atur sedemikian rupa, mana yang bisa disimpan untuk didaur ulang, yang tidak mencemarkan baunya. Ya, sampah itu kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita buang, kemudian kita bakar. Sampah tak boleh disimpan, sampah harus dibuang, sampah harus dibakar. Jadi kalau sampah dalam rumah kita aja kita buang, masa kita mau kumpulkan sampah di dalam hati kita? Saudara kumpulkan sampah di hati saudara, sampahmu buang. Buanglah sampah setiap hari. Amin. Katakan dulu sebelah-sebelahmu, buang sampah setiap hari. Amin ya. Jangan sekali dibuang. Yang 10 tahun lalu udah dibuang, tapi yang 5 tahun lalu masih dikumpul-kumpul sampai sekarang. Buang sampah itu tak cukup sekali. Kepahitan itu ketika kita buang sekali, bukan serta-merta bebas dari kepahitan, enggak. Sebab kita masih berinteraksi dengan orang lain yang berpotensi membuat hati kita marah dan pahit. Tapi kita harus buang sampah setiap hari. Amin. Kemarahan hari ini buang. Sebelum engkau tidur, buang sampahmu. Amin. Buang sampahmu. Apa yang kau hadapi hari ini, apa yang kau hadapi kemarin, apa kepahitan, kemarahan, kekecewaanmu, segera buang, sebab itu tidak berguna. Dan satu hal lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Amin ya. Sering lihat ya, buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali kita buang kemarahan kita,
marah sama suami yang dibuang kepada anak, ya kan? Seorang mertua, dia pernah kepahitan, dia dibuat disakiti oleh mertuanya. Tanpa dia sadari, dia pun akhirnya bersikap menyakiti kepada menantunya. Kenapa? Karena dia belum buang sampah yang dulu. Wah, dulu aku kejam kali mertuaku sama aku. Gak bisa aku duduk sebentar aja, langsung aku disuruh, langsung aku ditekan, langsung aku diremengi. Tanpa sadar dia buat kepahitan di masa lalu kepada orang dia temui di masa sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia belum membuang sampah yang dulu, dan dia buang sampah tidak pada tempatnya, ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Amin. Jangan buang sampahmu dari si A kau buang kepada si B, dari si B kau buang kepada si C. Sampah itu harus dibakar sampai habis, sampai tak bersisa. Kepahitan itu adalah sampah. Itu tidak berguna. Kalau kau simpan, itu merusak dirimu, mencemarkan dirimu. Yang ketiga, Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Yang tadi sudah kita baca, sekali lagi saya baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Janganlah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang ketiga, jangan jauh dari kasih karunia Allah. Firman Allah katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Jauh dari kasih Allah. Jangan jauh dari kasih Allah. Sebab kalau kau jauh dari kasih Allah, tumbuh di dalam hatimu akar pahit. Karena kau jauh dari kasih Allah. Saudaraku, mengapa orang kepahitan? Sebenarnya kurang kasih sayang. Yes. Kurang dikasihi. Merasa ditolak. Merasa tidak diterima. Obat untuk hati yang terluka adalah kasih. Obat untuk hati yang tersakiti adalah kasih. Kalau engkau ingin menyembuhkan seseorang yang sudah terluka, engkau harus mengasihi dia, menyayangi dia. Itu caranya menyembuhkan luka hatinya. Tidak ada cara lain. Kepahitan, obatnya adalah kasih. Tetapi apakah bisa kita mengharapkan orang-orang mengasihi kita dengan kasih yang tulus dan menerima kita dengan segala kekurangan kita? Tidak selalu bisa demikian. Siapa yang bisa mengasihi engkau dan saya dengan segala kekurangan kita, dengan segala bentuk hidup kita? Siapa yang bisa mengasihi kita? Tidak lain adalah pribadi Tuhan sendiri. Amin. Jangan jauh dari kasih karunia Allah. Kalau engkau mengalami kemarahan, engkau disakiti, engkau dikecewakan, engkau dilukai, kemudian engkau jauh dari kasih Allah, akar pahit itu akan menggerogotimu. Sebab tidak ada obat untuk menyembuhkan hatimu selain kasih. Dan hanya satu kasih yang sejati yang bisa mengobati hatimu, yaitu kasih karunia Allah. Amin. Kasih Allah yang mengobati luka hati kita. Jangan jauh. Apapun yang kau hadapi, kau mungkin disakiti suamimu, suami-suami disakiti istrimu, engkau sebagai mertua disakiti menantumu, menantu sebagai engkau menantu disakiti mertuamu, anak disakiti orang tua, orang tua disakiti anak. Tapi jangan hal-hal itu menjauhkan engkau dari kasih Allah. Amin. Ingatlah kasih Allah ada buatmu. Dia mengasihi engkau. Amin. Sekian banyak orang menolakmu, bahkan semua orang menyakitimu. Ada satu pribadi yang menerima engkau apa adanya. Dia Tuhan. Jangan jauh dari kasih karunia Allah. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Ada satu ungkapan Asaf. Asaf berkata, Mazmur 73 ayat 21 sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Asaf berkata, ketika hatiku merasa pahit. Ini tulisan Asaf. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku
menusuk-nusuk rasanya. Lihat, hatinya pahit, pinggangnya yang sakit. Ada yang sakit pinggang di sini? Cek dulu hatimu ya. Cek dulu hatimu. Mungkin lagi marah, lagi kesal, lagi emosi. Asaf ini hatinya pahit, pinggangnya nusuk-nusuk, punggungnya nusuk-nusuk, perutnya mungkin nusuk-nusuk. Hati bisa menyakiti tubuh kita sendiri. Hati, Asaf katakan, hatiku pahit, buat aku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu seperti bodoh, tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23 dia katakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Katakan amin. Aku tetap di dekatmu. Mu itu huruf besar. Mu, engkau Tuhan memegang tangan kananku. Asaf mengalami pengalaman yang pahit. Hatinya pahit sampai tubuhnya sakit. Drop karena hati yang sakit, hati yang merasa pahit. Tapi di mana dia? Di mana dia berada saat kepahitan hatinya melanda? Di mana dia berada? Di dekat Tuhan. Amin. Di dekat Tuhan. Tapi aku tetap di dekatmu. Aku tetap di dekatmu. Saudaraku yang kekasih, mari kita tetap dekat kepada satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Engkau bisa mengalami kepahitan. Siapapun sangat berpotensi membuat hatimu pahit. Dan paling besar dari orang-orang terdekat kita. Berpotensi membuat hatimu pahit. Tetapi di dalam kepahitanmu, jangan jauh dari kasih karunia Allah. Amin. Sebab kasih Allah yang bisa membantu luka hatimu sehingga tidak ada akar pahit. Engkau bisa alami kepahitan, kemarahan, sakit hati. Tetapi kasih Allah mengobati sehingga segala sesuatu itu tidak berakar. Tidak berakar sampai dalam. Tidak berakar begitu lama. Kasih Allah obat bagi hati kita. Satu ungkapan di dalam bahasa Inggris berkata, let your past make you better, not bitter. Let your past make you better, not bitter. Biarkan masa lalumu mengubahmu menjadi lebih baik, bukan menjadi pahit. Better itu lebih baik, bitter itu pahit. Masa kita ada banyak yang terjadi, ada banyak hal yang menyakiti, ada banyak kekecewaan, ada banyak kemarahan, ada banyak luka. Tetapi jadikanlah masa lalumu yang pahit menjadi lebih baik. Amin. Jadikan masa lalumu menjadikan engkau lebih baik, bukan menjadikan engkau pahit sampai hari ini. Begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya juga masih menyimpan kepahitan. Kepahitan yang dulu dialaminya, mungkin masa lalunya waktu dia kecil, dialaminya ketika dia ada bersama orang tua, atau dialaminya dalam rumah tangganya. Berpuluh-puluh tahun dia simpan, dan akar itu semakin dalam, semakin kuat. Tetapi belum terlambat kalau kau datang kepada kasih karunia Allah. Kasih Allah mengobati hatimu. Amin. Biarkanlah hal-hal yang pahit yang kau alami menjadikan engkau manusia yang lebih baik, bukan menjadikan engkau menjadi manusia yang pahit. Ketika engkau jatuh, ketika engkau terluka, saudara pernah jatuh? Anak-anak pernah jatuh, terluka? Bagaimana supaya luka itu sembuh? Luka itu harus dibersihkan, dicuci, dikorek. Rasanya kayak mana? Pedih. Ketika luka itu dicuci, dibersihkan, dikorek, rasanya pedih, sakit. Hatimu ketika dikoreksi, ketika ditegur, hatimu sakit. Engkau merasa tidak terima dengan hal itu. Ketika Tuhan menegur engkau, hatimu sakit. Tapi saya katakan, jangan jauh dari Allah. Tetaplah engkau siap ditegur, diperbaiki. Sebab hanya dengan lukamu ketika dicuci, dibersihkan, diberi obat, itulah yang akan menyembuhkan lukamu, mengeringkan lukamu. Satu-satunya cara supaya lukamu tidak infeksi. Amin. Ya, banyak kali luka hati kita sudah infeksi. Kalau orang infeksi, akhirnya apa? Demam, kejang, penyakit, bahkan bisa mati. Saudaraku, buang segera.
Hari ini kau alami yang kepahitan, buang. Yang lalu kau buang, kau bakar, kau buang jauh. Dan minta obat dari Tuhan, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sejati, itu obat untuk kepahitanmu. Meskipun perih, meskipun sakit, ketika engkau dibersihkan, ketika lukamu itu dikorek, ketika lukamu dicuci, ketika lukamu dibasuh, obat sakit, tetapi itu cara engkau sembuh. Amin. Sembuh dari luka hatimu, sembuh dari akar pahit. Siapapun kita, saya dan saudara, kita bisa marah, kita bisa kecewa, kita bisa disakiti, kita bisa tersinggung, kita bisa sakit hati. Tapi firman Allah katakan hari ini, jagalah supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Amin. Jagalah supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Mari sembuhkan lukamu. Segala yang masa lalumu yang menyakitkan, sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah bagimu lewat semua itu. Segala sesuatunya Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan, membentuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kita mau senantiasa diobati dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.